Dagang, udah pakai tangan. Pemain Indonesia. Terima kasih Pak. With the all teams, and I think. Berita utama sepak bola hari ini. Vietnam senang lihat Malaysia tuding Erick Thohir pelapor skandal naturalisasi. Update asisten pelatih John Herdman di Timnas Indonesia lokal semakin banyak. Diberlakukan kurang baik update Miss Hilgers versus FC Twente. Sempat gagal di proses jadi WNI, winger keturunan tajam beri kabar bahagia. Eliano beri kabar mengejutkan terkait Tijani Reijenders. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Vietnam senang lihat Malaysia tuding Erick Thohir pelapor skandal naturalisasi. Ketegangan di kawasan Asia Tenggara kembali memanas setelah media Malaysia menuding Indonesia sebagai dalang di balik laporan skandal naturalisasi pemain keturunan palsu. Sementara Vietnam justru menunjukkan reaksi lega dan bahagia melihat perkembangan terbaru tersebut. Pusaran polemik naturalisasi yang belum juga mereda kembali menghadirkan kejutan, kali ini menyeret nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ke dalam pusaran tudingan. Media Malaysia My News Hub secara terbuka menuding Erick Thohir sebagai sosok di balik pelaporan dugaan pelanggaran dokumen pemain naturalisasi Malaysia. Mereka mengklaim informasi tersebut diperoleh dari seorang anggota FIFA yang berasal dari Amerika Latin, namun tidak menyertakan identitas maupun kutipan resmi yang dapat diverifikasi. Tuduhan ini dengan cepat menyebar ke berbagai platform pemberitaan Asia Tenggara dan memicu respons beragam termasuk dari Vietnam. Sebelumnya, Vietnam sempat disebut sebagai pihak pelapor dalam kasus ini. Pernyataan tersebut bahkan dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, Win Sorjon. Ia menyampaikan bahwa AFC diberitahu oleh FIFA karena kompetisi yang dipermasalahkan merupakan bagian dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan bahwa AFC menerima informasi mengenai penyelidikan terhadap 7 pemain segera setelah pertandingan antara Malaysia dan Vietnam berlangsung. Pernyataan itu sempat membuat publik Vietnam terkejut dan berada dalam posisi sulit karena nama federasi mereka disebut dalam konteks pelaporan. Namun setelah munculnya laporan My News Hub yang mengalihkan tudingan ke Indonesia, media Vietnam merespons dengan nada berbeda. Mediadantri.co.vn menulis bahwa identitas pelapor yang menuduh pemain naturalisasi Malaysia telah terungkap, sehingga membersihkan Federasi Sepak Bola Vietnam dari tuduhan kesalahan. Mereka juga menegaskan bahwa beberapa waktu lalu AFC memang menyatakan Federasi Sepak Bola Vietnam sebagai pihak yang mengajukan pengaduan tersebut. Tetapi informasi terbaru menunjukkan bahwa orang di balik insiden itu disebut sebagai Kepala PSSI, Erick Thohir. Reaksi tersebut memperlihatkan bagaimana dinamika pemberitaan memengaruhi persepsi publik regional. Vietnam merasa nama baik mereka dipulihkan setelah sebelumnya dianggap sebagai pelapor yang memicu investigasi. Padahal inti persoalan dalam kasus ini adalah dugaan pemalsuan dokumen pemain asing yang diklaim memiliki garis keturunan tertentu oleh Malaysia. Di sisi Indonesia, belum ada respons resmi terbaru dari Erick Thohir terkait tudingan media Malaysia tersebut. Namun sejak awal polemik mencuat, ia secara tegas membantah keterlibatan dalam pelaporan. Situasi ini menjadi semakin membingungkan karena sebelumnya AFC telah mengonfirmasi adanya laporan dan proses investigasi yang berjalan, tetapi kini narasi yang berkembang justru menempatkan Erick Thohir sebagai dalang. Alasan yang diangkat oleh sebagian media Malaysia juga dinilai tidak berdasar, yakni bahwa Indonesia takut tersaingi oleh kekuatan Malaysia yang diperkuat pemain naturalisasi. Narasi tersebut dianggap sebagai upaya pengalihan isu di tengah tekanan besar yang dihadapi Federasi Sepak Bola Malaysia. Skandal ini disebut telah merusak reputasi sepak bola negeri jiran dan menimbulkan sorotan luas dari publik regional. Kasus tersebut kini telah bergulir hingga ke Court of Arbitration for Sport atau CS. Pengumuman putusan final dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 26 Februari mendatang. Fokus tuntutan yang diajukan oleh FAM di CS disebut bukan pada bantahan terhadap tuduhan pemalsuan dokumen, melainkan lebih pada upaya pengurangan sanksi atau skorsing terhadap pemain naturalisasi yang terlibat. Dari arah tuntutan tersebut, sejumlah pengamat menilai bahwa langkah FAM mengindikasikan adanya pengakuan implisit terhadap pelanggaran administratif meski secara resmi tidak dinyatakan demikian. Upaya memperbaiki situasi dan menghindari sanksi berat dari FIFA menjadi fokus utama Federasi Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM bahkan disebut berusaha keras mengelola opini publik dan situasi hukum agar dampaknya dapat diminimalkan.
Perkembangan ini menempatkan sepak bola Asia Tenggara dalam sorotan tajam. Hubungan antar federasi, dinamika persaingan regional, serta integritas proses naturalisasi pemain menjadi bahan perbincangan luas. Publik kini menanti putusan CES yang akan menjadi penentu arah akhir kasus ini. Apakah sanksi akan diperkuat, dikurangi, atau justru membuka babak baru polemik yang lebih panjang di kawasan? Update asisten pelatih John Herdman di Timnas Indonesia lokal semakin banyak. Update susunan asisten pelatih Timnas Indonesia di era John Herdman menunjukkan komposisi staf lokal yang semakin banyak. Saat ini sudah ada 3 nama pelatih lokal yang resmi ditunjuk untuk mendampingi pelatih kepala. Nama pertama yang direkrut adalah Nova Arianto. Nova Arianto sebelumnya baru saja ditunjuk sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Karena tidak ada agenda kejuaraan U20 pada tahun 2026, PSSI kemudian meminta Nova Arianto untuk bergabung mendampingi John Herdman di Timnas Indonesia Senior. Pelatih berusia 45 tahun tersebut bukan sosok baru dalam struktur kepelatihan Garuda, karena ia pernah menjadi asisten pelatih lokal Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong selama 5 tahun. Nama kedua yang ditunjuk adalah Sofi Imam Faisal. Sebelumnya, ia merupakan asisten pelatih fisik Timnas Indonesia pada era Patrick Kluivert. Sofi dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang telah memahami karakter para pemain tim nasional. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyampaikan bahwa kemungkinan Coach Sofi akan dilibatkan dalam tim kepelatihan dan pihaknya masih meninjau beberapa sosok yang dinilai tepat untuk memperkuat struktur tim. Nama pertama asisten lokal yang lebih dulu ditunjuk oleh John Herdman adalah Zikri Lazuardi. Ia akan bertugas sebagai video analis Timnas Indonesia. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Zikri merupakan wajah baru di jajaran staf pelatih tim nasional. PSSI masih membuka peluang untuk menambah asisten lokal lainnya guna mendukung kinerja John Herdman. Sementara itu, berbeda dari 2 pendahulunya, John Herdman tidak membawa banyak asisten pelatih asing. PSSI baru menunjuk Cesar Meilan sebagai salah satu asisten pelatih. Pria asal Kanada tersebut dipercaya untuk meningkatkan kapasitas fisik skuad Garuda. Cesar Meilan memiliki pengalaman bekerja bersama John Herdman saat membawa tim melaju ke ajang FIFA Series tahun 2026. Susunan staf kepelatihan Timnas Indonesia saat ini terdiri dari pelatih kepala John Herdman asal Inggris, asisten pelatih Nova Arianto, pelatih fisik Sofi Imam Faisal, pelatih fisik Cesar Meilan asal Kanada, serta video analis Zikri Lazuardi. Diberlakukan kurang baik update Miss Hilgers versus FC Twente. FC Twente mendapat sorotan tajam terkait perlakuannya terhadap pemain Timnas Indonesia, Miss Hilgers. Klub asal NCD itu dikecam oleh pengamat sepak bola Belanda karena dinilai tidak memperlakukan sang bek dengan baik. Hingga kini, Miss Hilgers masih diasingkan dari tim utama FC Twente setelah menolak memperpanjang kontraknya bersama klub yang bermarkas di De Grootsvesten tersebut. Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak di Belanda. Salah satu kritik datang dari pengamat sepak bola Belanda, Fred van der Horn. Ia menilai Miss Hilgers memiliki hak penuh untuk tidak memperpanjang kontraknya dan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari klub. Van der Horn menyatakan bahwa perlakuan tersebut tidak baik bagi pemain seperti Hilgers. Ia menegaskan bahwa Hilgers berhak menolak kontrak baru dan diperlakukan dengan sikap dingin bukanlah hal yang pantas. Pernyataan itu dikutip dari 120 Football Teach. Lebih lanjut, mantan pemain FC Den Bosch itu juga menyarankan agar Miss Hilgers mempertimbangkan pindah ke klub lain apabila tidak lagi memiliki tempat di skuad utama FC Twente. Ia menilai jika tidak ada ruang di tim, maka solusi terbaik adalah mencari klub baru. Namun jika masih memungkinkan, pemain tersebut sebaiknya tetap bermain sambil duduk bersama manajemen untuk membahas langkah masa depan secara terbuka. Ia juga menambahkan bahwa klub seharusnya berperan sebagai perantara di balik layar apabila sang pemain memang tertarik untuk bergabung dengan klub lain, serta membantu kelancaran proses transfer dengan menjalin komunikasi yang baik antar pihak. Diketahui Miss Hilgers sudah tidak dimainkan sejak awal musim Eredivisie musim 2025-2026. Bahkan namanya tidak lagi masuk dalam daftar susunan pemain klub berjuluk The Tukers tersebut. Padahal sejak dipromosikan ke tim utama pada tahun 2021, Hilgers menjadi bagian penting di lini pertahanan FC Twente. Ia bahkan turut membawa klub itu lolos ke ajang Liga Eropa musim 2024-2025 setelah mengantarkan tim finish di peringkat ketiga Eredivisie musim 2023-2024.
Menolak menyerah, netizen khawatir Indra Safri kembali tukangi timnas Indonesia. Nama Indra Safri kembali menjadi perbincangan hangat di tengah publik sepak bola nasional setelah ia menunjukkan sikap optimistis memasuki tahun baru 2026. Sikap tersebut memantik respons beragam dari netizen tanah air, mulai dari dukungan penuh agar terus berjuang di dunia kepelatihan hingga kekhawatiran apabila dirinya kembali dipercaya menukangi timnas Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Indra Syafri membagikan sebuah kolase foto yang menampilkan sejumlah buku biografi yang pernah ditulis tentang perjalanan kariernya. Unggahan tersebut menampilkan 4 sampul buku yang seluruhnya merekam kiprah dan dedikasinya di dunia sepak bola. Buku pertama berjudul Indra Syafri, Totalitas Demi Sepak Bola Tanah Air. Buku kedua berjudul Indra Syafri, Berjuang Tanpa Batas, Mengabdi Tanpa Tepi. Buku ketiga bertajuk Menolak Menyerah. Sementara buku keempat berjudul Official Story Timnas U19, Semangat Membatu. Unggahan tersebut dinilai sebagai simbol optimisme Indra dalam menyambut tahun baru 2026 setelah melewati periode sulit sepanjang 2025. Publik masih mengingat kegagalan saat ia tidak mampu membawa tim nasional U20 melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025. Kegagalan tersebut berujung pada keputusan PSSI untuk memberhentikannya dari kursi pelatih. Namun dinamika tidak berhenti di situ. Secara mengejutkan, Indra kembali ditunjuk untuk menukangi tim nasional U23 dalam ajang SEA Games 2025. Penunjukan tersebut sempat dijelaskan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi masa lalu, terutama keberhasilannya mempersembahkan medali emas pada edisi 2023, sebuah capaian yang telah lama dinantikan publik sepak bola Indonesia. Persiapan menuju SEA Games 2025 disebut lebih matang dibandingkan edisi sebelumnya. Program pemusatan latihan dirancang lebih terstruktur. Tim juga menjalani laga uji coba dalam agenda FIFA Matchday, serta diperkuat sejumlah pemain diaspora yang diharapkan menambah kualitas skuad. Harapan publik pun membumbung tinggi, namun hasil di lapangan tidak sesuai ekspektasi. Indonesia harus tersingkir lebih awal setelah mengalami kekalahan dari Filipina. Meski sempat meraih kemenangan atas Myanmar pada laga kedua fase grup, hasil tersebut tidak cukup untuk mengubah nasib tim. Kegagalan tersebut kembali membawa konsekuensi besar bagi Indra Syafri. Ia tidak hanya diberhentikan dari kursi pelatih, tetapi juga dicopot dari seluruh jabatan yang diembannya di lingkungan PSSI. Situasi tersebut sempat memunculkan spekulasi bahwa kariernya di sepak bola nasional akan meredup. Akan tetapi, unggahan kolase buku pada awal 2026 justru memperlihatkan semangat yang belum padam. Banyak pihak menilai pesan tersebut sebagai simbol bahwa ia menolak menyerah dan tetap percaya pada proses perjuangan yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Respons publik pun terbelah. Sebagian netizen menyampaikan dukungan dan berharap Indra terus menjaga semangat serta dedikasinya untuk sepak bola Indonesia. Mereka menilai kontribusinya terhadap pembinaan usia muda telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah tim nasional. Tidak sedikit pula yang mendoakan agar ia mendapatkan kesempatan melatih di level internasional yang lebih tinggi, bahkan secara berseloroh ada yang berharap ia suatu hari bisa menukangi tim nasional sepak bola Argentina. Namun di sisi lain muncul pula suara yang menyampaikan kekhawatiran apabila Indra kembali dipercaya melatih tim nasional. Sebagian netizen menilai bahwa tekanan publik dan ekspektasi tinggi dapat menjadi beban yang terlalu berat apabila ia kembali ke kursi pelatih dalam waktu dekat. Ada pula yang berpendapat bahwa regenerasi kepelatihan perlu diberi ruang agar arah baru sepak bola nasional dapat berkembang. Perdebatan tersebut mencerminkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap figur Indra Safri. Ia bukan sekadar pelatih, tetapi juga simbol perjalanan panjang pembinaan usia muda Indonesia. Keberhasilan dan kegagalannya sama-sama menjadi bagian dari dinamika sepak bola nasional yang penuh emosi dan harapan. Ini memasuki tahun 2026, masa depan Indra Syafri di kancah kepelatihan nasional masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang terlihat jelas adalah pesan konsistensi dan keteguhan yang ia tampilkan melalui narasi menolak menyerah. Di tengah dukungan dan kritik yang datang silih berganti, Indra tampaknya memilih untuk tetap berdiri dan menjaga optimisme, sementara publik terus menanti apakah ia akan kembali mengambil peran penting dalam perjalanan timnas Indonesia di masa mendatang. Gelombang reaksi yang muncul setelah unggahan tersebut memperlihatkan bahwa figur Indra Syafri masih memiliki magnet kuat di tengah dinamika sepak bola nasional. Tidak sedikit warganet yang mengaitkan kolase buku biografi itu sebagai pesan simbolik bahwa dirinya belum selesai dengan panggung sepak bola Indonesia. Judul Menolak Menyerah dianggap sebagai pernyataan sikap yang tegas, seolah menegaskan bahwa 1 atau 2 kegagalan tidak cukup untuk menghentikan langkah panjang yang telah ia bangun sejak bertahun-tahun lalu di sektor pembinaan usia muda. Sebagian pengamat menilai bahwa perjalanan karir Indra memang selalu diwarnai dua sisi yang kontras.
Di satu sisi, ia pernah dielu-elukan ketika berhasil mempersembahkan medali emas di ajang SEA Games 2023, sebuah capaian yang mengakhiri penantian panjang dan membangkitkan kebanggaan nasional. Keberhasilan tersebut membuat namanya kembali diperhitungkan sebagai arsitek tim muda yang mampu membangun mental juara. Namun di sisi lain, kegagalan di level berikutnya menghadirkan kritik tajam, terutama ketika target tinggi tidak mampu diwujudkan. Perjalanan tersebut membuat opini publik terbelah. Ada yang melihatnya sebagai pelatih spesialis pembinaan usia muda yang telah melahirkan banyak talenta untuk tim nasional senior. Ada pula yang menilai bahwa siklus kepelatihan perlu diperbarui agar muncul pendekatan taktik dan metode baru yang lebih relevan dengan perkembangan sepak bola modern. Perdebatan itu terus bergulir, terutama ketika federasi tengah melakukan pembenahan struktural di bawah koordinasi PSSI. Sejumlah pengamat sepak bola menyebut bahwa pengalaman panjang Indra dalam membina pemain muda tetap menjadi aset berharga. Sempat gagal di proses jadi WNI, winger keturunan tajam beri kabar bahagia. Sempat gagal dalam proses menjadi warga negara Indonesia dan harus menerima kenyataan tidak bisa membela timnas Indonesia di ajang resmi karena terbentur regulasi internasional. Winger keturunan berdarah Maluku Maures Mohinoke kini menghadirkan kabar bahagia dari Eropa. Pemain muda yang sempat masuk radar naturalisasi itu menunjukkan bahwa karirnya tetap berkembang meski impian mengenakan seragam Garuda harus tertunda. Maures Mohinoke merupakan pemain berdarah Maluku yang saat ini berusia 20 tahun dan berposisi sebagai winger kiri. Ia memperkuat klub kasta kedua Liga Belanda, yakni TOP Os yang berkompetisi di Eerste Divisie musim 2025 hingga 2026. Kecepatan, kelincahan, serta naluri mencetak gol menjadi kekuatan utama yang membuat namanya sempat dilirik untuk memperkuat timnas Indonesia kelompok usia. Jika menengok ke belakang, Maures Mohinoke pernah diproyeksikan untuk dinaturalisasi oleh PSSI guna membela timnas Indonesia U23. Proses naturalisasinya berjalan beriringan dengan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Tim Gaypens dan Dion Marks. Namun dalam perjalanannya, proses tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terbentur regulasi dari FIFA. Regulasi FIFA menyatakan bahwa pemain yang ingin berpindah asosiasi melalui jalur keturunan harus memiliki garis darah maksimal dari kakek atau nenek. Sementara itu, garis keturunan Indonesia yang dimiliki Mauresmo berasal dari generasi keempat, yakni buyut. Kondisi tersebut membuatnya tidak memenuhi syarat administrasi untuk memperkuat Indonesia melalui jalur naturalisasi instan. Satu-satunya opsi yang memungkinkan adalah menetap dan tinggal secara beruntun selama 5 tahun di Indonesia, sebuah persyaratan yang tentu tidak mudah dijalani oleh pemain yang sedang meniti karier profesional di Eropa. Sementara Mauresmo harus mengubur mimpinya untuk sementara waktu, Tim Gaypens dan Dion Marks justru berhasil menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025. Keduanya bahkan sudah sempat bergabung bersama timnas Indonesia U23 dalam agenda resmi. Situasi ini sempat menimbulkan rasa kecewa di kalangan pendukung yang berharap Mauresmo dapat menyusul memperkuat Garuda. Padahal sebelumnya, Mauresmo pernah merasakan atmosfer membela Indonesia saat tampil bersama timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Dalam turnamen tersebut, ia bermain bersama Tim Gaypens dan Dion Marks, memperlihatkan potensi sebagai winger agresif dengan keberanian menusuk pertahanan lawan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, pemain berdarah Maluku itu mencatatkan total 5 penampilan dan 1 gol bersama timnas Indonesia U20. Setelah dipastikan tidak bisa melanjutkan proses naturalisasi, banyak pihak mempertanyakan kelanjutan karirnya. Namun alih-alih terpuruk, Mauresmo justru menunjukkan respons positif di level klub. Baru-baru ini, ia tampil sebagai starter saat Topios bertandang menghadapi De Graafschap dalam lanjutan kompetisi Eerste Divisie. Kepercayaan pelatih tersebut langsung dibayar lunas. Mauresmo membuka keunggulan dengan mencetak gol cepat pada menit ketiga pertandingan. Gol tersebut menjadi bukti insting tajamnya sebagai winger yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga memiliki penyelesaian akhir efektif. Sepanjang laga, ia tampil impresif dan bertahan di lapangan selama 79 menit sebelum akhirnya digantikan. Kontribusinya membantu TOP Os menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Menariknya, dari kubu lawan juga terdapat pemain keturunan lain yang tampil sebagai starter, yakni Kaya Simons dan Jevon Simons. Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi sejumlah talenta berdarah Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya di kompetisi Belanda. Bagi Maures Mohinoke, gol tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus pembuktian diri. Dengan tambahan itu, ia telah mencetak 3 gol dari 10 pertandingan pada musim ini bersama Top Os. Statistik tersebut menunjukkan progres positif dan memperlihatkan bahwa kegagalan dalam proses naturalisasi tidak menghentikan langkahnya untuk berkembang.
Perjalanan Mauresmo Hinoke kini menjadi cerita tentang ketahanan mental dan fokus pada karier profesional. Meski belum bisa mengenakan jersey Garuda di ajang resmi, performanya di Eropa tetap membuka peluang masa depan yang luas. Dalam dunia sepak bola, konsistensi dan kerja keras seringkali menjadi jawaban terbaik atas segala rintangan. Dan winger berdarah Maluku ini sedang menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak babak untuk ditulis dalam perjalanan kariernya. Performa impresif yang ditunjukkan Mauresmo Hinoke bersama Theo Peos tidak hanya menjadi catatan statistik semata, melainkan juga sinyal bahwa dirinya mampu bangkit dari kekecewaan yang sempat menghampiri. Gol cepat pada menit ketiga saat menghadapi The Graafschap menjadi simbol respons mental seorang pemain muda yang tidak larut dalam situasi sulit. Ia memperlihatkan determinasi tinggi, bergerak agresif sejak awal pertandingan, dan berani mengambil keputusan di area krusial pertahanan lawan. Dalam pertandingan tersebut, pergerakan Mauresmo terlihat lebih matang dibanding beberapa penampilan sebelumnya. Ia tidak hanya menunggu bola di sisi kiri, tetapi aktif melakukan cutting inside, membuka ruang untuk rekan setim, serta membantu fase pressing ketika kehilangan penguasaan. Bermain selama 79 menit di kompetisi seketat Eerste Divisie menunjukkan bahwa fisik dan intensitasnya mampu bersaing di level profesional yang kompetitif. Liga kasta kedua Belanda dikenal memiliki tempo cepat dan duel fisik yang kuat, sehingga konsistensi menit bermain menjadi indikator perkembangan signifikan bagi pemain muda. Situasi yang sempat membuatnya gagal melanjutkan proses naturalisasi di bawah koordinasi PSSI akibat regulasi FIFA memang menjadi pukulan tersendiri. Namun dalam konteks jangka panjang, pengalaman tersebut justru membentuk ketangguhan mental. Ia harus menerima bahwa garis keturunan dari generasi keempat tidak memenuhi syarat administratif untuk membela Indonesia melalui jalur instan. Opsi menetap 5 tahun berturut-turut di tanah air tentu bukan keputusan mudah bagi pemain yang sedang membangun reputasi di Eropa. Meski demikian, pintu masa depan belum sepenuhnya tertutup. Dunia sepak bola selalu bergerak dinamis dan regulasi bisa saja berubah seiring waktu. Selain itu, karier yang terus menanjak di Eropa dapat membuka opsi lain, termasuk peluang tampil di level yang lebih tinggi di Belanda maupun negara lain. Bagi pemain muda seperti Mauresmo, prioritas utama saat ini adalah menjaga konsistensi performa, meningkatkan kontribusi gol dan assist, serta memperkuat aspek taktik agar semakin komplit. Catatan 3 gol dari 10 laga musim ini bersama Theo Peos menjadi fondasi awal yang menjanjikan. Eliano beri kabar mengejutkan terkait Tijani Reijenders. Eliano Reijenders memberikan kabar mengejutkan terkait sang kakak, Tijani Reijenders, di tengah fase baru kariernya bersama Persib Bandung. Eliano saat ini tengah menjalani proses adaptasi penting di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Pemain bernomor punggung 2 itu tidak lagi hanya beroperasi di sisi sayap seperti sebelumnya, melainkan mulai ditempatkan lebih ke tengah sebagai gelandang dalam beberapa pertandingan terakhir. Perubahan posisi tersebut bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari strategi tim yang menuntut tanggung jawab lebih besar. Dari peran sebagai pemain sayap yang fokus pada penetrasi dan kecepatan di sisi lapangan, Eliano kini harus membaca permainan dari sudut pandang berbeda. Ia dituntut mengatur tempo, menjadi penghubung antar lini, membantu transisi bertahan sekaligus mendukung serangan. Peran gelandang menuntut konsentrasi penuh selama 90 menit, serta pemahaman taktik yang lebih kompleks. Eliano menyampaikan bahwa dirinya terus berusaha memahami detail peran barunya dan mengembangkan kualitas permainan di sektor tengah. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Tijani hanya berbicara mengenai apa yang sudah ia lakukan dengan baik dan apa yang masih salah, serta bahwa sang kakak mengajarkan apa yang harus dilakukan dengan benar. Pernyataan itu menunjukkan bahwa komunikasi keduanya berjalan intens, bukan hanya sebagai saudara tetapi juga sebagai sesama pesepak bola profesional. Sebagaimana diketahui, Tijani saat ini memperkuat Manchester City, salah satu klub elit di Eropa yang bermain di kompetisi papan atas. Pengalaman Tijani di level tertinggi tersebut menjadi referensi berharga bagi Eliano. Diskusi yang mereka lakukan tidak sebatas motivasi, melainkan menyentuh aspek teknis seperti pengambilan posisi, distribusi bola, membaca ruang, hingga menjaga konsistensi sepanjang pertandingan. Eliano mengakui bahwa bermain di lini tengah menuntut kecermatan lebih tinggi dibanding saat ia beroperasi di sayap. Jika di sisi lapangan ia bisa lebih fokus pada duel 1 lawan 1 dan eksploitasi ruang kosong. Di tengah ia harus selalu siap menerima tekanan dari berbagai arah. Ia harus cepat mengambil keputusan, menjaga akurasi umpan, serta memastikan keseimbangan tim tetap terjaga saat menyerang maupun bertahan. Fleksibilitas sebenarnya bukan hal baru bagi Eliano.
Selama ini, ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu dimainkan sebagai penyerang sayap, bek sayap, maupun gelandang serang sesuai kebutuhan tim. Namun peran sebagai gelandang sentral menghadirkan tantangan berbeda karena menuntut kepemimpinan dalam mengontrol ritme permainan. Adaptasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan karirnya. Menjelang pertandingan Persib menghadapi Persis Solo, Eliano memastikan kondisi fisiknya berada dalam keadaan optimal. Ia menyampaikan bahwa dirinya pada pekan sebelumnya tidak bermain dan hal itu membuatnya memiliki waktu istirahat lebih lama dibanding pemain lain sehingga ia merasa bugar. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi Persib yang membutuhkan tenaga segar di lini tengah untuk menjaga konsistensi performa. Meski Persis saat ini berada di dasar klasemen Super League Indonesia musim ini, Eliano menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak boleh lengah. Ia menyampaikan bahwa di liga ini semua bisa saja terjadi dan karena itu Persib harus tetap fokus, bermain sebagai tim, serta berusaha memenangkan pertandingan. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kompetisi domestik selalu menghadirkan kejutan, terlepas dari posisi klasemen. Perubahan peran Eliano, diskusinya dengan Tijani, serta kesiapan fisiknya menjelang laga penting menjadi kombinasi cerita yang menarik. Di satu sisi, ia tengah membangun identitas baru sebagai gelandang yang lebih komplet. Di sisi lain, dukungan dan masukan dari kakaknya yang bermain di level tertinggi Eropa memberi warna tersendiri dalam proses perkembangannya. Ini, tantangan berikutnya adalah membuktikan adaptasi tersebut di atas lapangan. Apabila mampu menjaga konsistensi, Eliano berpeluang menjadi elemen penting dalam skema Bojan Hodak, sekaligus memperlihatkan bahwa fleksibilitas dan kemauan belajar dapat membuka babak baru dalam perjalanan karier seorang pemain profesional. Perubahan peran yang dijalani Eliano Reijinders bersama Persib Bandung sejatinya bukan hanya soal perpindahan titik berdiri di lapangan, melainkan transformasi cara berpikir sebagai pesepak bola. Jika sebelumnya ia lebih sering mengandalkan kecepatan, akselerasi, serta kemampuan duel di sisi lapangan, kini ia dituntut menjadi pusat sirkulasi permainan. Setiap sentuhannya memiliki konsekuensi langsung terhadap arah serangan maupun keseimbangan pertahanan tim. Dalam skema yang dirancang Bojan Hodak, gelandang bukan sekadar pengumpan, tetapi juga pengatur ritme dan penjaga stabilitas. Eliano memahami bahwa bermain di tengah berarti harus siap menerima tekanan lawan dari berbagai sudut. Ia tidak lagi memiliki garis tepi sebagai batas aman. Ruang geraknya lebih sempit, keputusan harus lebih cepat, dan komunikasi dengan rekan setim menjadi jauh lebih intens. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, ia terlihat lebih aktif meminta bola dan mencoba mempercepat alur distribusi. Adaptasi ini menunjukkan keseriusannya dalam menjawab kepercayaan pelatih. Peran barunya juga membuatnya lebih sering terlibat dalam fase transisi. Saat Persib kehilangan bola, ia harus segera turun membantu lini pertahanan, menutup celah, dan memotong aliran serangan lawan. Sebaliknya, ketika tim merebut penguasaan, ia dituntut menjadi penghubung pertama yang mengalirkan bola ke lini depan. Tugas tersebut membutuhkan stamina prima serta konsistensi fokus sepanjang pertandingan. Dalam proses adaptasi itu, komunikasi dengan sang kakak, Tijani Reijinders, menjadi faktor penting. Bermain di level tertinggi Eropa bersama Manchester City, Tijani memiliki pengalaman menghadapi tekanan permainan cepat dan intensitas tinggi. Diskusi keduanya tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mentalitas. Eliano belajar bagaimana menjaga kepercayaan diri meski melakukan kesalahan, serta bagaimana tetap disiplin dalam menjalankan instruksi taktik. Kedekatan emosional sebagai saudara membuat komunikasi mereka lebih terbuka. Eliano dapat menyampaikan detail situasi pertandingan yang ia alami, sementara Tijani memberikan sudut pandang dari pengalaman internasionalnya. Hubungan ini menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki pemain lain. Meski bermain di kompetisi berbeda, prinsip dasar permainan di lini tengah tetap memiliki kesamaan universal. Di sisi lain, perubahan peran ini juga memberi warna baru dalam dinamika internal Persib. Rekan-rekan setim mulai menyesuaikan pola pergerakan mereka dengan kehadiran Eliano di tengah. Kombinasi umpan pendek, rotasi posisi, serta tekanan kolektif menjadi bagian dari upaya tim menjaga dominasi permainan. Bojan Hodak tampaknya melihat potensi Eliano sebagai pemain multifungsi yang mampu memperkaya variasi taktik. Menjelang laga kontra Persis Solo di ajang Super League Indonesia, kondisi fisik Eliano yang bugar menjadi kabar positif. Ia memiliki waktu istirahat lebih panjang dibanding rekan setimnya setelah tidak tampil pada pertandingan sebelumnya. Indra Safri beri arahan pada Federasi Sepak Bola Indonesia agar maju. Indra Safri kembali menyampaikan pandangan strategisnya mengenai arah pembangunan sepak bola nasional dengan memberikan arahan langsung kepada PSSI agar Indonesia mampu bersaing hingga level tertinggi dan suatu saat tampil di ajang Piala Dunia.
Praktisi sepak bola sekaligus mantan pelatih timnas Indonesia itu memaparkan 5 langkah fundamental yang menurutnya wajib dijalankan secara konsisten dan terukur apabila Indonesia ingin memiliki peluang realistis menembus panggung dunia dengan target jangka panjang minimal pada edisi 2034. Ia menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang merata dan tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Ia menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya membangun stadion di kota, tetapi lapangan sepak bola di desa juga harus diperbaiki. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa desa dan daerah merupakan basis utama pembinaan pemain usia dini, sehingga kualitas lapangan latihan dan fasilitas dasar harus mendapatkan perhatian serius. Tanpa fondasi infrastruktur yang merata, menurutnya, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah kedua yang ia soroti adalah pembaruan kurikulum sepak bola nasional agar selaras dengan perkembangan dan tren permainan di level global. Ia menilai bahwa kurikulum yang adaptif menjadi kunci agar metode latihan, pendekatan taktik, serta pengembangan teknik tidak tertinggal dari negara-negara maju dalam peta sepak bola dunia. Menurutnya, perubahan gaya bermain internasional sangat cepat, sehingga pembinaan di dalam negeri harus responsif terhadap evolusi tersebut. Selanjutnya, pada poin ketiga, pria asal Sumatera Barat itu menekankan pentingnya memperbanyak pelatih berkualitas yang memiliki lisensi A-Pro. Ia menyampaikan bahwa Indonesia baru memiliki 44 pelatih berlisensi A-Pro, sementara jika dibandingkan dengan Jepang misalnya, negara tersebut sudah memiliki ribuan pelatih berlisensi serupa. Ia menilai bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas pelatih profesional merupakan prasyarat penting bagi kemajuan sepak bola nasional. Tanpa pelatih berkualitas yang tersebar luas, transfer ilmu dan pembinaan pemain tidak akan berjalan optimal. Langkah keempat yang ia paparkan adalah perlunya jalur pembinaan pemain yang jelas dan terstruktur, mulai dari usia dini hingga level profesional. Ia meyakini bahwa sistem berjenjang akan menciptakan kesinambungan dalam pengembangan talenta, sehingga pemain tidak kehilangan arah ketika berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Menurutnya, kesinambungan inilah yang akan melahirkan generasi pesepak bola matang secara teknik, taktik, dan mental. Adapun langkah kelima adalah penguatan kompetisi usia muda sebagai fondasi regenerasi jangka panjang. Ia menilai bahwa kompetisi yang rutin dan berkualitas akan memperkaya jam terbang serta membentuk mental bertanding pemain muda sejak dini. Ia mengapresiasi langkah PSSI yang kini telah memulai penguatan di sektor tersebut dan menilai kebijakan itu sebagai sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa apabila 5 hal tersebut diperbaiki secara konsisten, barulah cita-cita menuju 2034 dapat dibicarakan secara realistis. Lebih jauh, Indra Syafri juga menyoroti potensi siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI sebagai sarana edukasi strategis. Ia menilai bahwa tayangan tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi media pembelajaran bagi pelatih, praktisi, dan masyarakat luas untuk memahami perkembangan taktik, intensitas permainan, serta standar profesionalisme sepak bola dunia. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat peningkatan literasi sepak bola nasional. Dalam keseluruhan arahannya, Indra menekankan bahwa pembangunan sepak bola tidak bisa instan dan tidak cukup hanya mengandalkan hasil jangka pendek. Ia menegaskan bahwa diperlukan keseriusan dalam membangun sistem yang kuat, mulai dari akar rumput hingga level elit. Dengan pendekatan terstruktur yang mencakup infrastruktur, kurikulum, pelatih, jalur pembinaan, serta kompetisi usia muda, ia meyakini Indonesia dapat memperkecil jarak dengan negara-negara yang telah lebih dahulu mapan di pentas dunia. Penegasan dari Indra Syafri tersebut tidak berhenti pada pemaparan 5 langkah utama, melainkan berkembang menjadi refleksi menyeluruh tentang bagaimana sepak bola Indonesia seharusnya dibangun dengan fondasi yang kokoh dan visi jangka panjang yang konsisten. Ia menilai bahwa kegagalan banyak negara berkembang dalam menembus level tertinggi dunia bukan karena kekurangan bakat, melainkan karena lemahnya sistem yang menopang bakat tersebut. Dalam konteks Indonesia, ia melihat potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan akibat ketidaksinambungan kebijakan dan kurangnya integrasi antar elemen pembinaan. Ia kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik. Lapangan latihan yang baik, akses terhadap fasilitas kebugaran, serta sarana pendukung seperti ruang ganti dan pencahayaan memadai akan membentuk lingkungan profesional sejak usia dini. Menurutnya, anak-anak di desa harus memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar untuk merasakan kualitas fasilitas yang layak. Dengan pemerataan tersebut, pencarian bakat akan lebih luas dan adil.
Dalam hal kurikulum, Indra menyoroti pentingnya evaluasi berkala agar materi latihan tidak stagnan. Ia menilai bahwa sepak bola modern menuntut pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan.